Baik lagi dengan gua Gian, and welcome to What's on Film. Remake film yang ratingnya lebih bagus daripada versi originalnya. Gue mau share nih film-film remake yang secara rating itu lebih bagus dari versi aslinya. Jadi bicara soal selera film, memang sebenarnya tuh nggak ada yang bisa bilang mutlak bahwa film A itu lebih baik daripada film B. Namun terkadang sistem rating juga bisa ngebantu kita untuk melihat segimana ya kualitasnya sebuah performa film di mata audiens. Beberapa kan ada yang sangat kredibel seperti IMDb, Rotten Tomatoes, Kincir Cinema Club, yang mungkin bisa dipakai sebagai acuan banyak orang. Dan walaupun gue akui nih, ada beberapa film yang memang luar biasa kepoles saat versi remake-nya ketimbang versi dulunya gue nonton. Apa aja filmnya? Yuk kita kemon. Nomor 1 adalah Ocean Eleven pada tahun 2001 dengan rating Rotten Tomatoes 82%. Padahal film originalnya Ocean Eleven tahun 1960 ratingnya itu 48%. Jadi cukup jauh ya. Sebenarnya gue juga belum pernah nonton yang versi tahun 1960. Namun gue bisa bilang banyak nih untuk yang versi tahun 2001. Di sini performa Brad Pitt dan George Clooney menurut gue menjadi yang membuat film ini menjadi juara pada masanya. Matt Damon pun di sini cocok banget sebagai newbie rookie yang diem-diem prodigy dalam heist. Tapi film ini menurut gue juga mengenalkan gue sama Edward Norton yang bikin penasaran dia itu main film apa aja. Karena ini adalah heist movie, mungkin dengan versi yang remake kita juga lebih banyak diberi sinematografi dan plot yang lebih bandel dibanding versi lamanya. Waktu rilis aja film ini untung 450 juta dolar US atau 6,6 triliun. Wah, ini sebenarnya lebih gede daripada yang mau mereka colong di film dong. Karena di film mereka itu mau nyolong 150 juta dolar dari pemilik kasino. Nah, film yang versi lamanya tahun 1960 itu diklaim kritik bahwa terlalu inside jokes dan sehingga banyak orang tuh nggak ngerti sama leluconnya. Nomor 2 ada It Chapter 1 tahun 2017 dengan rating 86% di Rotten Tomatoes dan It Chapter 1 versi yang tahun 1990 adalah 70%. Ini gue cukup setuju sih. Yang versi Andy Muschietti ini dengan assemble Stranger Things dan Super 8 reference seperti Spielberg banget cuman versi kasar. Buat gue It Chapter 1 ini memang layak menjadi remake yang bikin fans lamanya juga seneng. Pennywise-nya juga punya unsur seremnya sendiri walaupun mereka berdua sama-sama serem. Perjalanan tokohnya juga seneng banget nih diikutin, apalagi kalau misalnya Richie sama Eddie udah berantem pakai kata kasar. Nah, untuk yang versi tahun 1990 memang pas gua nonton itu sangat slow pace abis, banyak long takes-nya. Memang sih film tahun 90-an banget, namun versi yang jadulnya pun chapter 1 ini menurut gue cukup bagus. Ketimbang chapter 2-nya yang versi jadul itu sangat melelahkan banget ditonton. Jadi mungkin kalau misalnya dalam kasus ini, gue merasa chapter 1 ini yang versi tahun 1990 itu udah bagus dari awal. Namun versi 2017 ini dipoles lagi dan jadi luar biasa. Aduh, jadi pengen nonton lagi. Nomor 3 ada Freaky Friday tahun 2003 dengan rating 88% di Rotten Tomatoes dan Freaky Friday tahun 1976 dengan rating 70%. Kalau misalnya Freaky Friday, gue akuin ini adalah film masa kecil dan first crush anak tahun 90-an juga nih. Lindsay Lohan loh. Chemistry-nya juga di film ini sama si ibunya tuh keren banget. Ditambah pas versi dia udah ketukar, itu makin kagum sama aktingnya Lindsay. Sama halnya dengan si peran ibunya juga nih, Jamie Lee Curtis. Pas jadi versi ABG-nya tuh menjadi salah satu best moment yang sekantor itu jadi jet lag. Nah, versi yang tahun 1976 ini juga kebetulan sama-sama digarap oleh Disney. Nah, di yang versi lama ini kalau misalkan perhatiin, kita ngelihat Jodie Foster itu masih kecil dan cukup kaget kan ketika dia pas udah gede main film Silence of the Lambs. Memang yang versi tahun 1976 ini sih masih kerasa banget nuansa fantasy happy go round-nya. Beda yang sama versi 2003 yang chaos, pop, Hollywood banget dan film liburan banget. Jadi memang by rating walaupun lebih bagus tahun 2003 tapi nggak jauh kok sebenarnya di sini. Nah, yang terakhir adalah True Grit tahun 2010. Itu skornya 96% di Rotten Tomatoes dan versinya film True Grit tahun 1969 itu nilainya udah 88% sendiri. Guys, kalau ini versi 2010-nya aja sekeren ini, gua nggak heran versi 1969-nya pasti klasik heritage banget. Buat yang suka sama Coen Brothers, No Country for Old Men atau suka sama performanya Josh Brolin, ini merupakan film yang oke banget kalau misalnya lu mau nonton lagi. Tapi sebenarnya gue juga belum nonton nih yang versi tahun 1969. Tapi kalau misalnya tahun yang 2010 itu juga ada film jagoan Oscar material banget. Ini di sini nih Hailey Steinfeld, penyanyi sekaligus aktris, dia mendapatkan Best Supporting Actress di Oscar 2011. Dan kalau misalnya kita bicara True Grit, best scene-nya adalah ketika si Matty Ross itu ngomongin kuda yang sangat menyerang banget. Di sini tuh gue suka banget. Treatment Coen Brothers-nya tuh kerasa banget karena trivia di dalam adegan itu mereka berdua itu nggak pernah satu frame. Karena di situ mau menunjukkan jarak dan perselisihan dalam adegan tersebut. Kalau misalnya kita mau track back, ini sebenarnya adegannya dan treatmentnya tuh 11-12 sama adegan coin toss-nya Anton Chigurh pas mau beli snack. Tapi itu based on ratingnya Rotten Tomatoes ya. Kalau menurut kalian gimana nih dari film yang tadi gue sebut, mana yang the best part? Bicara soal True Grit jadi pengen main Red Dead Redemption ya. Speaking of game, buat kalian memang suka main game atau masih SMA atau suka main Mobile Legends, jadi ada turnamen Piala Menpora Esports 2020 Axis. Jadi buat kalian yang pengen tahu info dan pendaftarannya, kunjungin situs resminya di pialapresidenesports.espl.id. Dan kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com. Di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sekian untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.